Senang sekali bertemu dengan teman-teman dan adik-adik sekalian, meskipun secara online ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan berbicara atau sharing ya pengalaman tentang properti dan keuangan lagi ya. Tapi pada bagian yang kedua ya, bagian pertama sudah saya beri secara singkat, ini akan saya berikan sedikit lebih panjang ya. Oke, ya kita mulai aja. Nah, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwasannya properti atau rumah ini tetap dipercaya hingga saat ini ya. Eh, Hingga saat ini tahun 2024 ini sebagai satu investasi dan juga mungkin bagi yang nggak punya sebagai satu kebanggaan dan tempat di mana kita berkumpul bersama dengan keluarga atau tempat private kita, yaitu namanya rumah ya. Jadi properti yang saya masukkan dalam video ini adalah rumah ya, jadi bukan apartemen atau lahan atau kafling atau sawah dan lainnya enggak ya. Gitu. Dan memang hingga pada tahun ini ya 2024 ini, memang properti itu masih di banyak peminatnya, rumah ini banyak peminatnya, dan saya rasa masih akan terus ya sampai dalam beberapa tahun atau beberapa belas tahun ke depan ya. Nah, di mana nilainya akan terus meningkat kalau secara keuangan gitu ya. Karena jumlah lahan itu terbatas, sedangkan jumlah manusia ini tambah lama kok tambah nggak terbatas ya, gitu ya, tambah banyak ya. Sehingga otomatis karena barangnya terbatas, tempatnya terbatas ya, harganya makin lama makin tambah tinggi ya, gitu ya, gitu ya. Gitu. Nah, tapi juga tentu saja itu kembali lagi ke jenis rumahnya, di mana rumahnya, lokasinya di mana. Itu yang penting ya, lokasi, posisinya itu ya, itu penting. Namun, hal emosional ini atau harapan ini kadang tidak selalu selaras dengan keuangan. Ya, jadi yang saya judulnya di sini kan saya beri properti dan keuangan ya. Di mana untuk membeli satu rumah ini diperlukan jumlah uang yang relatif jauh lebih besar ya dibandingkan jenis-jenis investasi lainnya ya. Nah, dan ketika kita sudah deal dan sepakat untuk menyelesaikan itu ya pembayaran rumah atau kredit rumah, maka uang tersebut tidak langsung kita bisa minta balik ya atau artinya properti tersebut tidak langsung cepat kita jual ya apabila kita butuh uang gitu ya. Nah, bahkan mungkin lebih mengecewakan properti tersebut harus kita jual dengan harga relatif murah ya, jadi bukan harga pasar ya, karena lagi kepepet uang gitu ya. Nah, ini yang harus dimasukkan dalam pertimbangan ya, seperti itu. Oke ya, saya masuk ke slide yang berikutnya. Nah, kemudian antara properti dan suku bunga. Nah, ini perlu teman-teman tahu ya, jangan sampai nggak tahu bahwasanya properti ini punya musuh dan teman suku bunga. Ya, jadi musuhnya dan temannya itu adalah suku bunga ya. Jadi ketika suku bunga itu bersahabat, suku bunga itu turun ya. Nah, itu kita suka ya beli properti. Banyak orang mau beli properti dan developer juga lebih giat menawarkannya karena jadi lebih kelihatan lebih ringan ya untuk didapatkan ya dibandingkan ketika suku bunga itu tinggi ya. Nah, jadi kalau suku bunga tinggi itu orang malas beli properti ya. Developer juga susah untuk ngongkek orang-orang untuk mau beli properti karena bebannya makin bertambah gitu ya. Suku bunga makin tinggi. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi hubungan antara properti dan suku bunga ini hubungan terbalik ya. Ketika sebenarnya yang harus diperhatikan adalah suku bunga dan properti ya, bukan properti dan suku bunga karena yang bebas adalah suku bunganya yang lebih berkuasa. Ya, jadi kalau suku bunga naik, properti turun. Kalau suku bunga turun, properti itu naik. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Nah, ini harus kita tahu lah. Terus hubungannya gimana? Nah, kalau kita nggak urgent, ya sebaiknya kita
cari waktu di mana suku bunga itu rendah dan prospek perekonomian akan membaik atau akan membagus ya gitu. Itu ya sehingga itu kalau kita KPR ya, kita kredit ya seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah nah, namun nah ini juga ya sebagian dari kita itu beli properti secara KPR khususnya bagi pasangan-pasangan muda ya. Nah, KPR itu artinya kredit ya, kredit pemilikan rumah, jadi non tunai ya. Nah, jadi banyak pasangan muda itu yang nggak suka sewa ya. Mereka pikir daripada sewa mending saya cicil KPR. Nah, tapi ini juga menurut saya nggak bisa mentah-mentah kayak gitu ya. Nah, ya jadi ada yang berpikir daripada saya keluarin uang sewa lebih baik saya KPR. Karena apa? Karena KPR-nya ini lewat bank. Ya, ya kita tahu sendiri bank itu tegas ya, bank itu tegas, itu ya. Dan jangka waktu KPR atau hutangnya ini bisa tahunan ya, bahkan bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, ini yang harus kita waspadai. Apakah selama 10 sampai 15 tahun kondisi penghasilan kita dan perekonomian kita, khususnya penghasilan lah, ya, saya nggak ngomong lebih jauh ke perekonomian, penghasilan kita akan selalu sama dan bahkan lebih baik. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, apakah penghasilan kita bisa menutup cicilan dan beban bunga selama tempo 10 sampai 15 tahun ya? Ataukah kita meresikukan diri kita sendiri ya? Nah, meresikukan tidak apa-apa dengan harapan perekonomian itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu mungkin saya rasa oke lah masih ya. Tapi kalau prediksi perekonomian ke depan itu tidak demikian ya, tidak akan selalu baik, maka kita perlu berpikir dua kali. Atau mungkin kita punya cadangan, ya cadangan uang atau cadangan emas atau cadangan dana ya, yang bisa sebagai backup ya, seandainya sesuatu tidak berjalan semestinya. Nah itu nggak apa-apa, lebih aman ya. Nah, tetapi kalau kita kredit tidak punya backup apapun, hanya berdasarkan penghasilan dan juga harapan bahwasannya nanti toh harganya makin meningkat gitu ya. Nah, harga yang makin meningkat itu nggak berarti juga cepat terjual dengan harga itu ya. Nah, bisa-bisa harga yang meningkat, tapi daya beli masyarakat turun. Jadi ya nggak ada yang beli, nggak ada yang bisa beli dengan harga segitu, atau nggak ada yang mau beli dengan harga segitu. Nah, ini banyak kejadian seperti itu ya. Nah, ya dan juga banyak kejadian propertinya banyak, tapi nggak megang uang tunai. Ya, uang tunainya berkekurangan ya. Nah, mau jual properti ya repot ya, karena jumlahnya gede banget gitu ya. Tuh. Dan apalagi ada yang tinggal di situ juga. Gitu. Oke ya, jadi karena kita berhubungan dengan bank dan jangka waktunya lama, ya bisa 10 sampai 15 tahun, meskipun rumah ini adalah nilainya meningkat, tapi kita juga perlu lihat prospek pekerjaan kita ke depan bagaimana, ya. Dan prospek pekerjaan kita itu biasanya ditentukan oleh prospek perekonomian ke depan, ya, prospek perekonomian nasional dan global ke depan, ya. Gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, terus bagaimana caranya untuk menghindari jeratan KPR ya? Nah, kalau kita ingin tetap beli rumah untuk keluarga kita, pasangan kita, sedangkan ini bank itu kita anggap institusi yang saklek ya, tegas ya, dan kita takut ya kalau sampai dikejar sama debt collector ya. Maka teman-teman bisa mengajukan permohonan pada pimpinan perusahaan ya, ya dengan asumsi perusahaannya juga punya cash flow yang bagus ya, dan kontribusi kita pada perusahaan juga oke ya, gitu ya. Ya paling nggak dicoba aja dulu request ya ke perusahaan untuk minta pinjaman ya dengan jaminan komitmen pekerjaan kita dan gaji kita selama jangka waktu tertentu pada perusahaan ya dibandingkan teman-teman deal dengan bank ya.
Nah, gitu ya. Nah, mungkin tidak semuanya juga ya ini langsung di apa di apa enggak semuanya langsung ditunain oleh perusahaan. Mungkin perusahaan bisa membayar hanya 50% atau 40% dulu atau 30% dari harga total ya. Nggak apa-apa itu yang dikasihkan dulu ya, sehingga KPR kita bisa jauh lebih kecil ya. Itu jauh lebih bijaksana gitu. Nah, yang kedua adalah dari keluarga. Nah, ini keluarga lebih enak dari perusahaan ya. Keluarga itu bisa orang tua atau mertua ya. Nah, karena apa juga kalau keluarga lebih ringan dari perusahaan juga ya, pressure-nya ya. Biasanya seperti begitu ya. Meskipun kita tidak punya mindset seperti begitu, tapi kenyataannya lebih begitu ya. Jadi kesimpulannya pilihannya kalau mau beli rumah ya kalau bisa sebagian minta bantuan dana dari keluarga dulu yang pertama, kedua perusahaan, ketiga baru sisanya KPR ya sisanya yang nggak bisa sudah nggak bisa mentok ya nggak bisa disupport oleh keluarga atau perusahaan ya di KPR kan jadi tapi kan nilainya kan jauh lebih kecil ya gitu ya. Oke, seperti itu ya tipsnya ya. Kalau pengen tetap urgent, pengen tetap KPR rumah ya gitu. Nah, tapi cara yang terbaik mestinya kalau nggak mau tergantung dengan orang lain adalah secara tunai. Ya, secara tunai ini paling bagus atau menabung dulu ya gitu ya. Nah, memang ada yang bilang ini kalau nggak mau tinggal sama mertua ya, apa sewa aja, ya sewa aja, sewa rumah dulu ya kontrak dulu. Itu bisa jadi opsi yang menurut saya sih oke-oke saja ya. Tapi juga ada kontranya. Oh enggak, daripada uang sewa, lebih baik saya KPR kan. Tapi hati-hati ya, KPR ini dengan siapa kita berhubungan ya, dengan bank. Dan banknya jangka waktunya panjang. Ini perlu dipertimbangkan. Apakah cash flow kita akan terus lancar sampai periode KPR selesai, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya secara pribadi ya lebih baik eh, bersakit-sakit dulu atau daripada apa ibaratnya itu sok-sokan ngambil KPR tapi belakangnya kejerat seperti merasa kecekik gitu ya, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ya nggak apa-apa, misalnya tinggal di tempat orang tua atau mertua ya ya kemudian juga atau mungkin kontrak atau mungkin sewa gitu ya. Nah, sambil itu kita nabung ya. Atau mungkin kalau ada uang sebagian kita belikan dulu rumah yang sederhana aja dulu ya, untuk darurat ya. Tapi kan tunai ya, atau hampir tunai lah mestinya ya. Ya mungkin tunai 100% ya, kadang hampir tunai juga bisa. Hampir tunai itu berarti kita bisa mampu biayai secara tunai 75%-nya atau 85 bahkan 95 atau 99%-nya itu bahkan jauh lebih bagus ya. Nah, kenapa ini perlu saya katakan pada tahun 2024 ini? Karena saat ini uang lagi seret ya. Nah, kebetulan saat ini uang lagi seret ya, mungkin selama beberapa tahun ke depan bisa jadi. Nah, sementara itu biaya tetap terus berjalan ya. Jadi yang kita harus waspada ini biaya tetap ya. Jadi ketika kita mendapatkan hak atas properti tersebut, maka tentu saja ada biaya perawatan yang harus kita urus. Ya, ada perpajakan yang harus kita selesaikan. Ya, dan ada perawatan fisik yang harus kita lakukan. Semuanya itu butuh uang ya. Nah, seperti itu ya, guys ya. Oke ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana tipsnya Pak? Seandainya saya uangnya juga pas-pasan, belum bisa beli properti yang sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Itu bagaimana? Saya ada uang, tapi juga kayaknya kok masih jauh. Nah, kita bisa bisa apa? eh, melakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, tabungan, mencari peluang bisnis, atau dengan uang yang ada sekarang, ya mungkin kita tidak perlu memaksakan diri atau meresikokan diri kita di tengah situasi perekonomian yang kurang pasti. Ya kita bisa beli dulu atau nyicil dulu saham properti
properti yang bagus ya, saham properti yang bagus di saat harganya relatif murah. Ya, oke ya, kita salah satunya kita bisa nyicil di situ. Ya, oke. Tapi yang pertama yang paling bagus ya dari kerja kita ya, kerja keras, kerja cerdas, kemudian tabungan, berhemat, ya, dan juga kalau mau bisa investasi di saham properti yang bagus ya, dan pastikan harganya pada saat kita beli itu saat suku bunganya tinggi ya, jadi harganya bisa relatif murah ya, itu ya. Jadi nanti harapannya ketika ketika kondisi properti ini suku bunganya udah rendah, harga sahamnya udah naik, itu bisa kita jual untuk membantu pembelian rumah yang sebenarnya. Ya, rumah yang secara fisik kita bisa nikmati ya seperti itu. Oke ya, jadi terima kasih. Semoga bermanfaat tips saya kaitan antara keuangan dan properti. Ya, jadi yang harus pertama kita lihat adalah keuangannya dulu ya, bukan propertinya dulu ya. Kenapa? Karena kita lihat kondisi perekonomian nasional dan global itu masih mendung ya, kurang kurang cerah ya, gitu ya. Tapi kalau kondisi perekonomian itu cerah, bagus, ya oke nggak apa-apa lah, langsung aja kita KPR misalnya gitu, ya. Nah, tapi kalau sebaliknya ya kita harus pikir dua kali lagi, ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sehat selalu.